الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa berupaya untuk bertakwa kepada Allah dengan mengagumi ciptaannya dan kasih sayangnya, dan menurut para ulama, kasih sayang Allah itu tidak terbatas, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, baik yang berupa kebaikan maupun yang berupa keburukan. Ma'asyiral muslimin, ada dua ayat yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam surah Maryam ayat 96, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ayat yang lain yang sering kita dengar di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Allah Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sekelompok orang yang baru saja meninggal mendapatkan diri mereka sedang berdiri antri di depan gerbang akhirat. Sambil menunggu pengadilan ilahi, mereka memulai menanyai diri mereka sendiri mengenai perilaku mereka selama hidup di dunia. Apakah aku dulu menjadi orang tua yang baik? Apakah aku berhasil mencapai sesuatu yang berharga dalam hidupku? Apakah aku rajin beribadah sepanjang malam? Apakah aku cukup berderma kepada fakir miskin? Dan ketika akhirnya mereka sampai di pintu gerbang, semua jiwa itu dihadapkan hanya pada satu pertanyaan: seberapa besarkah kasih sayangmu dulu mengasihi dan menyayangi? Ma'asyiral muslimin, mengasihi orang lain adalah langkah pertama dari perjalanan panjang masuk ke dalam diri. Perjalanan ke dalam diri memang tak mudah. Banyak orang menyerah ketika baru memulainya. Kesibukan sehari-hari sering menjadi alasan, tapi penyebab sebenarnya bukanlah itu. Persoalan sebenarnya adalah pintu hati kita yang terkadang tertutup, bahkan bisa terkunci. Ini membuat telinga kita tak mendengar dan mata kita bisa tak melihat. Kita tak akan pernah dapat memulai perjalanan panjang sebelum menemukan kuncinya, yaitu kasih dan sayang. Tanpa adanya rasa cinta, kasih dan sayang pada sesama, pintu-pintu gerbang menuju kesadaran yang terdalam takkan ada pernah terbuka. Pernyataan di atas benar-benar menjelaskan bahwa ukuran kemajuan batin seseorang selain seberapa rajinnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyaknya ruku dan sujud yang kita lakukan, tetapi seberapa besar pula kita
Mengasihi orang lain, belajar mengasihi adalah sasaran kehidupan batiniah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara praktis untuk mengembangkan sikap kasih sayang adalah dengan memulai menyadari akan penderitaan. Sadar akan penderitaan, entah itu penderitaan diri kita sendiri ataupun penderitaan orang lain, akan membuat hati kita melunak. Mari kita mulai dengan sebuah cerita yang mungkin sering kita dengar. Di sebuah sekolah dasar, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah yang sudah sarapan pagi ini?" Kira-kira separuh murid mengacungkan tangan. Guru itu kemudian bertanya kepada anak-anak yang tidak mengacungkan tangan, "Mengapa kalian tidak sarapan?" Sebagian menjawab tak sempat karena sudah terlambat. Sebagian lagi mengatakan belum merasa lapar ataupun tak menyukai sarapan yang disajikan. Semua memberikan jawaban senada kecuali satu anak. Karena jawabnya, "Sekarang bukan giliran saya." "Bukan giliranmu?" tanya sang guru. "Apa maksudmu?" "Dalam keluarga kami ada 4 anak, tapi ayah tak punya cukup uang untuk membeli makanan supaya setiap orang bisa sarapan setiap hari. Kami harus bergiliran, dan hari ini bukan giliran saya." Ma'asyiral muslimin, apa yang kita rasakan ketika membaca kisah ini? Bagaimana pula perasaan kita membaca cerita di televisi, di koran mengenai Haryanto 12 tahun yang hampir tewas gantung diri di depan rumahnya. Ia putus asa karena orang tuanya tak mampu memberikan uang untuk tugas sekolah. Padahal uang yang dimintanya hanyalah 2.500 rupiah. Orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita tak bisa melihatnya karena mungkin mata kita tertutup. Yang sebenarnya tertutup adalah mata hati kita. Ini bisa terjadi karena hati kita dipenuhi oleh kepentingan diri kita sendiri. Kita terlalu banyak tertawa dan sibuk bergaul dengan orang-orang yang berpunya. Inilah yang membuat hati kita tertutup. Ma'asyiral muslimin, untuk menjalankan kasih sayang kita perlu memulai dengan mencintai diri kita. Kemudian orang-orang terdekat kita, lihatlah mereka dengan hati kita. Bukankah orang tua kita dulu adalah orang yang rela mengorbankan hidupnya bagi diri kita? Bukankah pasangan kita adalah orang yang telah memilih menyerahkan hidupnya kepada kita? Bukankah anak-anak kita sangat mengidolakan kita dan merindukan kebersamaan dengan kita? Marilah kita teruskan perluas dengan mengamati orang-orang di sekitar kita. Mereka semua memiliki penderitaan dan tantangan masing-masing. Orang bijak mengatakan, ketika kamu melihat dirimu tidak berbeda dari orang lain, ketika kamu merasakan apa yang mereka rasakan, lalu siapa yang bisa kamu sakiti? Rasulullah SAW bersabda, "Tara mu'ina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasal jasad." Kamu akan melihat orang-orang yang beriman itu saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, merasakan baru merupakan permulaan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang sesungguhnya haruslah diwujudkan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Ukuran cinta adalah pemberian, sekecil apapun bentuknya. Yang penting seberapa besar yang kita perbuat, melainkan seberapa besar kasih sayang kita sertakan dalam perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yana bil akrahi was-surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
شريك له الغفور الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله يوم قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين وارضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والقحطاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال الله إن الله يحكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء أو يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله واسألوا ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تشاءون.